Gue Binta, di sini gue bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dan tentunya bakal ada wawasan yang akan kalian dapetin dari bincang-bincang gue kali ini. A few moments later. Nah, sebelum gue ngebahas inti dari konten ini, gue tuh pengen nanya deh sama kalian. Kalian tuh ngerasa gak sih dari semenjak terjadinya COVID sampai akhir-akhir ini tuh kayak makin banyak gitu orang sakit dan makin banyak orang yang membutuhkan donor darah? Ngerasa nggak? Soalnya gue pribadi pun ngerasain karena waktu itu sempat ada keluarga gue yang jatuh sakit karena pandemi COVID ini dan dia membutuhkan donor darah. Nah, kebetulan di PMI itu lagi kosong darahnya. Jadi kayak stoknya tuh di mana-mana kosong gitu. Padahal darah dia itu golongannya O. Sampai akhirnya nunggu beberapa hari dan sampai nunggu ada yang bersedia donor dari keluarga gue sendiri gitu. Nah, sebenarnya gue juga pengen donor gitu. Cuman berat badan gue nggak bisa. Gue nggak nyampe berat badannya. Harusnya itu minimal 45 kg dan gue cuman 42 kg. Gue juga ngeliat gitu teman-teman gue yang di media sosial yang aktif gitu maupun yang gak aktif pas lagi butuh donor darah, dia tuh kayak bikin snapgram atau snap WA untuk mendapatkan donor darah gitu. Darah-darah yang kita tahu kan golongannya umumnya tuh kayak A, B, AB, O, dan kayak resus yang ada positif sama negatifnya gitu kayak A+, O+, B+, atau AB+, sama O negatif, A negatif, kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh juga gue baru tahu kalau misalkan gue nggak baca gitu ya dari Google atau gue nggak dikasih tahu sama temen gue, ternyata ada loh golongan darah yang dijulukin sama nama golongan darah emas. Bukan darah yang warnanya emas. Ini tuh lebih ke julukan loh. Kayak misalkan orang kebangsaan darahnya warna biru kayak gitu. Bukan warna biru, maksudnya darah biru. Nah, itu. Nah, dilansir dari Australia Academy of Science, jadi itu orang yang mempunyai darah emas sama sekali nggak punya antigen resus. Jadi itu dia nggak sama golongan darah pada umumnya yang mempunyai antigen resus gitu. Nah, dilansir dari Big Thing, saking langkanya nih yang punya golongan darah emas, yang terdata di seluruh dunia itu hanya ada 43 orang. Nah, golongan darah emas ini pertama kali ditemukan pada wanita aborigin dari Australia pada tahun 1961. Nah, terus sekarang pertanyaannya gimana? Kan yang punya darah emas ini nggak semuanya ada di satu tempat yang sama. Jadi kalau misalkan dia lagi butuh donor darah tuh gimana? Nah, jadi ada yang mengelola. Jadi tuh yang khusus punya golongan darah emas, dia melakukan donor darah rutin. Jadinya dia bisa mengantisipasi kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kenapa dia harus donor darah? Karena salah satu keunikannya adalah darah emas ini bisa mendonor ke siapapun itu yang punya golongan darah. Kayak darah emas buat O cocok, darah emas buat A cocok, buat B cocok. Plus negatif juga dia tuh cocok, bisa kemana aja intinya. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan dia membutuhkan donor darah, dia tuh harus sama-sama yang mempunyai golongan darah emas. Jadi nggak bisa golongan darah lain gitu. Kayak nanti bakal ngaruh di badannya dia gitu deh. Nah, gue tuh penasaran gitu, soalnya darah emas ini nggak ada di keluarga gue, di kerabat gue, atau di orang-orang terdekat gue. Pokoknya nggak ada deh yang gue kenal tuh. Ya paling darahnya umum gitu, seperti yang kita tahu. Nah, buat kalian nih, ada nggak sih yang keluarganya punya golongan darah emas? Coba kalau misalkan ada, kalian bisa komen dan kalian bisa cerita di kolom komen ini. Terus kayak mencantumkan apa yang perkataan gue bener atau salah gitu. Takutnya salah ya kan. Nah, misalkan gue ada salah-salah kata atau kalian pengen nambahin informasi mengenai darah emas, kalian juga bisa komen. Terus mungkin segitu
segini dulu aja cerita dari gue. Pokoknya kalau ada yang kenalan gitu Darah Mas, coba deh komen. Gue pengen tahu aja gitu, oke? A few moments later. Oke semuanya, jangan lupa nungguin konten gue yang selanjutnya. Dan subscribe, like, komen seperti biasa. Oke, semoga setia menunggu. Bye!